Coba pas itu Pak, udah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang dilanjutkan hikmah ilmiah, hikmah amaliyah manaqib. Alhamdulillah sudah dijalankan hikmah ilmiah manaqib. Bina mengubah kalilu menerangkan akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasa Allah. Yang namanya akhlak ada posisinya tingkah laku, tata krama, sopan santun itu lebih diutamakan daripada ilmu. Sanajan pintar, sanajan wawasannya sangat luas, tapi kalau akhlaknya itu belum benar, berarti belum sempurna. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak lahirnya, akhlak batinnya. Jadi adanya peringatan Maulid Nabi itu supaya kita bisa mencontoh kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhlak secara lahir, akhlak secara batin. Jadi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala harus jalannya melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lahirnya disebut kanjeng Nabi Muhammad, batinnya disebut namanya Nur Muhammad. Ada namanya kelahiran Nur Muhammad, ada kelahiran kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga para ikhwan, kita juga pernah lahir dari ibunya. Kita semua punya bapak. Kelahiran di sini, kelahiran jasad. Sedangkan kelahiran rohani kita rohnya sudah lahir belum. Makanya untuk menuju alam yang sifatnya lebih halus, lebih besar, kita perlu apa? Harus bisa terbang. Seperti apa? Seperti burung. Saya pernah lihat di kitab Ibnu Mas'ud itu kata-kata itu Nabi Isa bahwa manusia itu tidak bisa terbang seperti burung. Sehingga apa? Sehingga lahirnya harus 2 kali kayak burung. Burung itu lahirnya 2 kali. Pertama, lahir dari mana? Dari induknya keluar. Yang kedua dari perut, baru netes. Nah kita semua ini lahir dari ibu itu sebenarnya ada paru jasadnya aja paru telur. Nah kita itu telur paru jasad kita ini. Orang kita sudah lahir belum? Kalau secara ilmu tasawuf namanya roh produksia. Nah kita ini roh jismani dan roh di jasad kita. Lebih halus dari roh jismani namanya roh apa? Roh rohani. Lebih halus lagi namanya roh sultani, lebih halus lagi namanya roh apa itu? Roh produksia. Nah kalau kita sudah sampai ke roh produksia, berarti kita sudah lahir. Diri kita sejatinya namanya mengenal diri. Diri apa? Diri sejati, mengenal aku. Kalau sudah mencapai mengenal aku, mengenal diri, berarti nanti mengenal Gusti Allah. Terkadang kita pikir sudah bertahun-tahun tapi belum kenal Gusti Allah. Menyebut dalam hatinya ismu dan ismu Gusti Allah, tapi apa yang diingat? Yang namanya Gusti itu bukan huruf, bukan ucapan, bukan suara. Kalau Gusti itu suara,
Ya mungkin orang bisu nanti nggak kenal pangeran, ya kan? Orang bisu nggak bisa mengucapkan pangerannya atau gustinya itu. Maka kalau kita sudah ke sana, bukan itu yang dituju, tapi di balik itu bukan namanya yang dituju, tapi yang punya nama sebenarnya. Bahasa sini namanya Gusti itu bahasa Melayu namanya Tuhan. Ya. Kalau orang sudah baca la ilaha illallah, yakin Allah. Kalau bahasa Arab itu lafaz Allah kan asal kata dengan ilah. Hurufnya ilah. Kalau bahasa Melayu namanya Tuhan, bahasa Jawa namanya Gusti. Bedanya itu. Apa bedanya Tuhan kalau Tuhan ilah ya? Dengan lafaz Allah bedanya apa? Kalau lafaz Allah masih ada sama-sama bahasa tapi dengan Allah itu bedanya. Kalau Allah ada alif lam, kalau alif lam itu berarti khusus, berarti Tuhan yang maha esa. Maknanya Allah itu Tuhan yang maha esa. Jadi semua Tuhan itu tidak ada kalau sudah lafaz Allah mah. Makanya untuk mencapai tingkat ke sana harus ateis. Ateis sebab anti Tuhan. Ya, anti Tuhan maksud anti Tuhan itu yakin ke Gusti Allah, Tuhan apapun ada. Tidak ada Tuhan itu sebenarnya. Kalau Tuhan itu ciptaan manusia, kalau dibalikkan hantunya. Nah ini jangan salah paham ya. Kalau kita orang Torek itu sebutnya Allah, ya. Tapi kalau kita tahu perkembangan historis ke sana, malahan Nabi Adam juga bukan nyebutnya Allah, cuma bahasa Arab. Nabi Adam bukan bahasa Arab. Bisa jadi Nabi Adam bahasa Suryani, Nabi Isa juga bahasa Ibrani. Jadi beda-beda. Penyebutan gustinya juga sama. Ada yang nyebutnya ada yang nyebutnya ada yang nyebutnya ada yang nyebutnya anu. Beda-beda, bahkan saya ribuan kalau disebutkan itu nama-nama itu, tapi nggak perlu ya. Orang Jawa kenapa waktu manggil gustinya itu pakai hong? Sebab abjadnya itu orang Jawa mau pakai huruf H, terakhirnya ang. Kan, tapi nyebutnya gitu. Nah kalau orang Jawa menyebutnya akhirnya huruf sama makanya itu. Kalau orang Cina pakainya Hong sama He. Kalau orang India akhirnya Om sama Hum ada sama. Kalau kita mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah diringkas lafaz Allah diringkas menjadi lafaz apa? Diambil depannya bunyinya a. Diambil belakangnya bunyinya hu. Gitu. Maka dibaca ada kenapa ada M? M itu Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad kalau paham itu. Karena orang Hindu Budanya juga nggak paham ke situ sebenarnya itu. Maka ada bacaan nah itu sebenarnya bukan nama Tuhan, itu juga cuma cara memanggil Tuhan, mengosongkan diri. Kalau kita nggak bisa mengosongkan diri, gimana bisa kenal Gusti? Kita juga sama, ya, illallah, tidak ada diri kita, ada Allah, kan gitu. Kalau sudah sampai ke Allah kan, tidak ada adanya apa aku. Makanya ada tingkatannya tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setelah la ilaha illallah. Kalau kemudian setelah la ilaha illa anta, makanya ada kalau Nabi itu gitu. Kemudian la ilaha illa ana, la ilaha. Yang namanya anak di sini ya bukan diri sebenarnya, kan di balik diri itu yang namanya aku, bahasa itunya tuh. Makanya kalau orang kemana pun lahir pasti itu dohir Gusti Allah itu batin bahasa ini kan Gusti Allah ya Gusti kan. Jadi kemana saja ini kalau kita sudah yakin sudah dilihat siapa nanti? Ini Gusti Allah. Allah bukan apa wujudnya jadi begini, ini kita tahu sudah yakin itu. Bukan cahaya, bukan udara, kamu di balik itu. Tapi kalau orang Ainul Basirah sudah terbuka yang menyaksikan secara lahir begini kemana? Tetap ke Gusti Allah. Secara batinnya juga gitu. Namanya aku yakin. Secara lahir begini nama Ainul Basirah. Lebih tinggi lagi namanya Ainul Basirah. Lebih dalam namanya Hakul Basirah. Nah, kalau kita baca kalau la ilaha benar dirasakan getarannya cara bergetar dari bawah busa terus sampai umur-umur karena masuknya juga dari umur-umur itu.
Dan insya Allah dirasakan, dialirkan dan dihulaki itu. Itu insya Allah nanti kita juga lahir rohaninya itu diri kita sejatinya itu. Nah, terus yang istiqomah. Nah ringkas saja karena saya juga ada yang nungguan ini harus dari sini ada acara lagi yang akan di Pak Ustadz insya Allah. Kesimpulannya kawan-kawan, kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diambil kita meniru nyuruh kanjeng Nabi, sekarang namanya guru mursyid, kita nyuruhnya ke guru mursyid insya Allah ya sama begitu. Dan ada yang saya sampaikan cuma kadang jarang disampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya hati. Inna bil jasad mudghah, di dalam jasad itu ada hati yang kempel gitu, darah yang beku itu. Idza syuruhat jasadul qulub, idza fasadat jasadul qulub ala wa hiya qalbun. Para kiai, para ulama menerangkan bahwa qalbun itu ada di dalam hati. Ya. Cuma saya bukan ulama, bukan kiai, mempunyai pendapat jangan ditiru ya, saya silakan dan juga apa, yaitu adanya di mana? Adanya di tulang ekor, di sisi tulang itu ada namanya sumsum. Jadi darah yang baru itu yang di itu namanya sumsum. Kalau sumsumnya baik maka seluruh jasad itu baik. Kalau di jasad di badan ini di dada itu namanya fuad. Kalau kalau di sini kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Majah, Alif Hadis juga tempatnya di situ pusat manusia hidup itu. Bahkan manusia juga kalau meninggal rohnya nanti tetap di situ alam barzahnya itu. Itu saya nggak asal ngomong ya, ada dasarnya, ada hadisnya. Makanya kesadaran kita ini para di samping kita pusatkan di pikiran, di hati, latifah itu juga. Yang namanya latifah kolam itu akarnya itu di situ di tulang ekor. Ini jarang diterangkan sama mubalek. Maka ada latifah 7. Ada nama di sini, kopi namanya datullah, ke bawah nama itu sifatullah, kan itu keterangan itu. Nama syirullah, ada nurullah, tengah dada, itu apa namanya wujudullah, bagian tenggorokan namanya hamdullah, bagian kening namanya asmaullah. Lalu kalau seluruh badan disebutnya namanya apa itu? Af'alullah. Jadi la ilaha illallah. Makanya untuk supaya kita lebih mantap lagi belajar menekuk diri. Ya penjabarannya itu luas itu. Kalau kita kan tahunya la ilaha illallah ya, supaya hasilnya kepada ada cara pelaman sirullah. Yang kita dirasakan syirik kita ini lebur dengan sirullah. Insya Allah kali tambah benar itu bisa mengenal namanya reproduksi ya. Nah wujud itu kita dirasakan wujudullah. Keterangan dirasakan karena ini bisa lebur, bisa panah. Itu tahap pemula. Ya kalau kita sudah nikah ke sana ya pada yang paling khusyuk, hilangkan rasa yang ada dalam diri kita hanya ke Allah. Insya Allah kalau kita bisa istiqomah, bisa mengenal diri. Kalau kita sudah mengenal diri, bisa menembus namanya alam mulki, alam malakut, alam jabarut, sampai alam lahmut, sampai ke sana. Jadi nggak ceritanya saja, nggak katanya saja, tapi mengalami sendiri dengan rasa itu kehidupannya. Nah kita amalan sudah dikasih, pengertian apa sudah ditarkin, tinggal ngamalkannya terus ada yang nonton juga. Walaupun kita punya pengertian apa, punya guru, kalau nggak ada yang nonton bisa nggak kayaknya? Belum tentu bisa ya. Kecuali orang yang luar biasa. Itu segitu kan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.